Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Mary Hartati. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai soal SKB guru SD pedagogik. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawabnya semua ya. Contoh soal SKB pedagogik ini. Oke, session terus. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Contoh soal SKB guru SD pedagogik. Oke, nomor 1. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKN. Oke teman-teman, bisa teman-teman jawab dulu kira-kira apa menurut teman-teman. Baiklah, jawabannya adalah B. RPP. Nomor 2. Menuliskan tujuan pembelajaran yang benar seperti di bawah ini. A. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan penyebab-penyebab terjadinya jenis-jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia dengan tepat. B. Melalui media gambar, siswa dapat menemukan letak negara. C. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan penyebab-penyebab terjadinya jenis-jenis bencana alam. D. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan penyebab. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Pembahasannya, menuliskan tujuan pembelajaran harus diingat pada rumusan penulisan tujuan pembelajaran. Harus mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree. Contoh, melalui diskusi kelompok siswa dapat menemukan penyebab-penyebab terjadinya jenis-jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia dengan tepat. Peserta didik adalah audiens. Dapat menemukan penyebab-penyebab bencana alam di Indonesia itu adalah behaviornya. Melalui diskusi kelompok adalah conditionnya, dan dengan tepat adalah degree-nya. Nah, sebaiknya membuat tujuan pembelajaran harus seperti itu. Kita lanjut di nomor 3. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa terhadap materi tertentu yang akan dipelajari, guru dapat melakukan A. Kegiatan apersepsi, B. Penilaian dalam proses, C. Pengamatan tindakan, D. Penilaian awal. Bisa dijawab dulu teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman apa? Jawabannya adalah D. Penilaian awal dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Sedangkan persepsi yang ditanyakan guru adalah materi yang telah dibahas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Next. Upaya guru untuk menghubungkan kemampuan yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa adalah memberikan A. Tugas latihan, B. Penguatan, C. Persepsi, dan D. Penilaian awal. Jawabannya adalah C. Persepsi. Persepsi adalah kegiatan yang di awal pelajaran yang mengaitkan materi sebelumnya. Oke, kita lanjut nomor 5. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif ialah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan berintegrasi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri.
Jawabannya adalah B ya, karena ini adalah makna kognitif. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kemampuan memecahkan masalah. The next, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan titik-titik. A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Menurut teman-teman kira-kira kecerdasan apa? Ya, jawabannya adalah C. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Itu adalah kecerdasan emosional, sosial emosional ya. Oke, di nomor 7. Perbedaan antara bimbingan konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan bimbingan konseling adalah titik-titik. A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar disayangi orang tuanya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Itu yang paling tepat. Okay, next. Nomor 8. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku surat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi di sini yang bersangkutan saja diberikan penjelasan. Kalau yang lainnya itu jawabannya banyak yang seluruh peserta didik, jadi kurang tepat. Oke, next. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan D. Konstruktivisme. Ini bisa dijawab dulu teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah A. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Ya. Oke, kita lanjut di nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaan itu, hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D.
dekonstruktivisme? Jawabannya adalah D. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Oke, jawabannya adalah D ya, konstruktivisme. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, bisa dilihat, A. Behaviorisme, B. Humanistik, D. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik, sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Ya, itu yang D ya, humanistik. Next. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan D. Konstruktivisme. Oke, teman-teman sudah bisa jawab ya, pernah lihat dari pembahasan yang soal sebelumnya. Oke, jawabannya adalah C. Oke, cybernetik. Teori belajar cybernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Next, nomor 13 ya teman-teman. Pendapat yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jawabannya adalah D. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Oke, next ya. Taksonomi Anderson dan Cadwell yang menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Bisa dijawab teman-teman? Jawabannya adalah D. Bahasanya ada di sini ya teman-teman. Oke, taksonomi Anderson. Mengingat ya, perbaikan dari taksonomi Bloom. Yang pertama itu mengingat. Mengingat itu adalah menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan, pengenalan. Kalau memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Menerapkan yaitu memahami kapan mereka menerapkan, mengapa menerapkan, mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan berbeda atau berlainan. Kalau menganalisis yaitu memecahkan ke dalam bagian bentuk dan pola. Menilai berdasarkan kriteria dan pernyataan mengapa, wajib
menciptakan menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 15. Apabila kurikulum IPA SD di sekolah menekankan siswa untuk aktif dan luas, maka pendekatan yang tepat adalah A. Pemecahan masalah dan sejarah, B. Discovery dan konseptual, C. Komputer dan nilai, D. Keterampilan proses dan inquiry. Jawabannya adalah D. Pendekatan keterampilan proses adalah cara mengajarkan IPA dengan mengajarkan berbagai keterampilan proses yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam mendapatkan atau memformulasikan hasil IPA. Kalau pendekatan inquiry ditandai dengan adanya pencarian jawaban melalui serangkaian kegiatan intelektual. Oke, bisa dipahami teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Mudah-mudahan video dari saya ini menjadi referensi belajarnya teman-teman, menambah ya teman-teman, menambah referensi belajar teman-teman sehingga teman-teman menjadi lebih paham atau lebih memahami ya. Mudah-mudahan juga soal ini juga sebagian ada nanti yang akan masuk. Oke, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, boleh di like, boleh di share